Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatun Nurul Umar dengan NIM 0804 1282530037. Pada video kali ini, saya akan membahas materi siklus sel. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana tubuh kita bisa tumbuh dari kecil menjadi besar? Atau bagaimana luka di kulit kita bisa sembuh? Jawabannya ada pada proses yang disebut siklus sel. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari secara mendalam tentang proses pertumbuhan, replikasi DNA, dan pembelahan sel. Tujuannya agar kita memahami dasar kehidupan setiap organisme. Jadi, apa sebenarnya siklus sel itu? Secara sederhana, siklus sel adalah rangkaian tahapan pertumbuhan dan pembelahan yang dialami oleh setiap sel hidup. Bayangkan, sel itu seperti makhluk hidup kecil yang punya perjalanan hidup. Perjalanannya dimulai saat dia dilahirkan, lalu mengalami pembelahan pada sel induknya, kemudian ia tumbuh, mempersiapkan diri, hingga akhirnya dia dapat sendiri membelah diri menjadi dua sel anak baru secara mandiri. Terus, kenapa sih proses ini sangat penting? Yang pertama, pertumbuhan tubuh. Ini adalah fungsi utama. Sel-sel baru dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan tubuh kita dan memperbaiki jaringan yang luka agar pulih kembali. Yang kedua, reproduksi dan kesehatan. Proses ini krusial untuk menghasilkan sel baru secara konsisten, menjaga tubuh kita tetap sehat dan kuat. Yang ketiga, kekekalan sifat. Tanpa siklus sel yang tepat, sifat genetik tidak akan bisa diwariskan dengan benar ke generasi sel. Selanjutnya, apa sih tujuan sel melakukan siklus ini? Yang pertama, untuk perbaikan jaringan. Saat sel-sel lama sudah rusak atau mati, tubuh kita mengaktifkan siklus sel untuk menggantinya dengan sel-sel baru dan sehat. Anggap saja seperti plester biologis alami tubuh kita. Dua, untuk pertumbuhan tubuh. Menambah jumlah sel adalah kunci agar tubuh kita bisa tumbuh lebih besar dan tinggi secara proporsional. Yang ketiga, untuk stabilitas fungsi. Proses ini memastikan semua fungsi tubuh kita tetap stabil dan bekerja dengan baik dalam sistem metabolisme. Yang keempat, untuk kesehatan masa depan. Dengan teknologi canggih, kita sudah bisa atau mampu merekonstruksi proses seluler kompleks untuk pemantauan kesehatan masa depan. Sekarang, kita masuk ke inti masalah, bagaimana tahapan siklus sel berlangsung. Secara garis besar, siklus sel dibagi menjadi dua fase utama. Fase pertama adalah fase persiapan atau interfase. Fase ini adalah tahap pertama dalam siklus sel. Sekitar 90% waktu siklus sel dihabiskan di sini untuk persiapan metabolisme. Coba lihat ilustrasi karakter sel yang imut di sebelah kanan. Gambar ini adalah diagram lingkaran proporsi waktu fase sel. Bagian biru yang besar menunjukkan betapa dominannya waktu interfase. Sedangkan bagian kuning kecil adalah fase pembelahan. Fase kedua adalah fase pembelahan atau fase M. Disinilah tahap pembelahan aktif terjadi, di mana materi genetik dipisahkan dan sitoplasma dibagi menjadi dua. Selanjutnya, mari kita bahas interfase secara lebih detail. Interfase adalah fase terpanjang di mana sel bersiap, mengumpulkan energi, dan menggandakan materi genetiknya. Coba lihat ilustrasi baterai di bagian bawah. Bagian kuning menunjukkan persiapan sel yang sangat sibuk, mengumpulkan energi seperti baterai yang sedang diisi daya.
Interfase sendiri dibagi menjadi tiga subfase penting. Yang pertama, Q1 atau grup 1, pertumbuhan primer dan akumulasi energi untuk proses selanjutnya. Yang kedua, S atau sintesis, replikasi DNA untuk menggandakan materi genetik secara akurat. Ini adalah tahap penting krusial di interfase. Yang ketiga, Q2, growth 2, persiapan akhir dan pemeriksaan sebelum memasuki tahapan pembelahan. Semuanya dilakukan dengan sangat teliti agar sel siap membelah. Nah, ayo kita bahas fase pertama, yaitu fase G1 atau pertumbuhan primer. Di tahap ini, sel mulai tumbuh secara fisik dan menjadi lebih besar secara signifikan. Terjadi juga sintesis protein dan pembentukan organel baru agar sel semakin kuat, seperti ilustrasi buah-buahan yang sedang berolahraga ini. Sel yang tumbuh kuat melalui nutrisi dan aktivitas optimal. Selanjutnya masuk ke fase S atau sintesis. Ini adalah tahap yang sangat-sangat penting. Disinilah terjadi penggandaan materi genetik sel. Proses ini disebut replikasi DNA. Coba lihat ilustrasi DNA di tengah. DNA membuat salinan identik dirinya untuk sel anak. Tingkat akurasi di sini sangat tinggi, karena proses presisi ini mencegah mutasi genetik berbahaya. Ini memastikan bahwa kedua sel anak nantinya akan memiliki data genetik yang identik dengan sel induknya. Terus, protokol replikasi DNA demi integritas materi genetik. Sekarang kita berada di tahap akhir persiapan, yaitu fase G2 dan mitosis. Di fase G2 atau GIP2, terjadi perbaikan DNA dan pengecekan kesalahan sebelum memasuki proses pembelahan. Sel juga mensintesis protein yang diperlukan untuk mikrotubulus atau alat pembelahan, dan memastikan semua organel siap diduplikasi. Ini adalah tahap persiapan akhir. Setelah semua siap, sel masuk ke proses mitosis, yaitu pembelahan inti sel yang sistematis melalui tahap profase, metafase, anafase, hingga telofase. Dilanjutkan dengan sitokinesis, yaitu tahap akhir di mana sitoplasma terbagi sempurna menjadi dua anak sel yang identik secara genetik.